Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Erlin dengan NIM 21101313200010 dari program studi Pendidikan Komputer Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat. Di sini saya ingin mendemonstrasikan video proyek akhir mata kuliah pengembangan open source, di mana di sini kita memakai Moodle sebagai pengembangan open source-nya. Nah, saya mengakses melalui link early strip NIM saya .webku.tech, di mana di sini Moodle saya sudah di-hosting, jadi bisa diakses melalui Windows ataupun Linux dan lokal Linux. Ini adalah halaman tampilan utama atau halaman tampilan awal dari Moodle yang saya buat. Jika ingin mengakses, maka harus masuk terlebih dahulu. Di sini kita akan masuk sebagai admin. Kita masukkan passwordnya. Nah, ini adalah tampilan dashboard atau tampilan utama dari Moodle admin. Di sini ada bahasa, kita dapat memilih bahasa, ada dua, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Kita coba ubah ke bahasa Inggris. Nah, untuk tema ini sendiri, saya menggunakan tema VGXBoost. Dapat kita lihat di sidebar sebelah kiri, ada site administration. Di sini di sidebar sebelah kanan, ada pilihannya banyak, namun karena kita sebagai admin kita dapat mengedit, kita dapat mengaktifkan mode edit terlebih dahulu. Kita klik di bagian sini. Nah, di sini, untuk mengakses tema sendiri, kita cari di sini di Arrange. Kemudian di sini ada tema, di sini ada theme selector. Nah, di sini tema yang saya pakai adalah VGX Boost. Kita bisa mengganti tema yang sudah di-download, nanti akan muncul di sini. Nah, untuk mengaktifkan temanya sendiri, setelah kita download, kita ke plugins, kita install plugin. Nah, di sini kita dapat memasukkan zip file atau file tema maupun plugin yang lainnya yang sudah kita download. Saya downloadnya di website moodle.org, dan saya pun juga memakai plugin presensi atau absensi. Jadi, plugin presensi absensi ini berguna untuk pengajar memberikan absensi secara online dapat diakses oleh siswa melalui handphonenya masing-masing dengan cara login di website yang sudah dibuat. Kemudian di sini di halaman dashboard, kemudian mata kuliah atau mata pelajaran apa yang sudah dibuat, kita bisa ke sidebar sebelah kiri bagian My Course. Nah, di sini sudah ditampilkan beberapa yang sudah dimasukkan, yaitu dari pendidikan IPA itu ada etonosis dan kearifan lokal A1 dan komputasi IPA A1. Kemudian di pendidikan komputer ini ada pemrograman web 2, pengembangan open source, dan sistem cerdas. Nah, gimana sih cara kita untuk menambah, mengedit, ataupun menghapus dari course ini sendiri? Kita bisa klik titik 3 di sebelah kanan. Nah, di sini ada manage course. Jangan lupa mode editnya tadi dinyalakan. Nah, di sini sudah ditampilkan kategori-kategorinya yang sudah dibuat. Di sini ada pendidikan komputer, pendidikan IPA, pendidikan matematika, kategori 1 dan kelas 10 ini sebagai contoh. Kemudian jika kita ingin menambahkan suatu mata pelajaran atau mata kuliah, salah satu contohnya di pendidikan komputer ini sudah ada 3 ya, pemrograman web, pengembangan open source, dan sistem cerdas. Kita akan misalnya ingin menambah di pendidikan matematika, karena di sini belum ada suatu mata kuliah atau mata pelajaran ditambahkan. Kita bisa dapat klik create new course. Nah, di sini kita bisa masukkan, contohnya kita membuat untuk mata kuliah atau mata pelajaran statistika A2. Nah, untuk short name ini sendiri bisa kita namain sesuai kehendak kita. Di sini juga ada course start date. Ini adalah suatu course dimulai kapan, dan course end date. Course ini diakhirinya kapan. Nah, kita enablekan saja agar course ini tetap tampil selalu. Nah, untuk course start ini bisa diedit kapan saja. Kemudian kita bisa menambahkan deskripsi di bagian sini. Kita upload file jika ingin. Kemudian kita save and return. Nah, maka di sini sudah terbuat statistika A2. Jika kita ingin mengedit, kita bisa klik di bagian sini, edit.
Nah, seperti yang dibilang tadi sudah bisa diedit ya, di sini mau tanggal 13, misalnya kita save and return lagi. Di sini juga bisa dihapus. Kemudian kita kembali ke course kita. Di sini semisal kita ingin mengakses statistika A2. Nah, di sini kan belum ada dari statistika A2 ini konten-kontennya ini apa saja. Di sini bisa kita tambahkan jika ingin forumnya ini di hide, bisa klik tanda titik 3, terus di sini kita hide. Kemudian di sini di general kita bisa klik misalnya pendahuluan. Terima kasih akan muncul pendahuluan. Kemudian kita bisa menambahkan presensi seperti yang sudah dibilang di awal tadi. Pluginnya sudah kita install. Kita bisa add an activity resource. Kita pilih attendance. Nah, di sini namanya apa? Kita klikkan di sini presensi statistika A2. Bisa di sini diklik. Di sini kita ketikkan deskripsinya. Silahkan presensi kita klikkan deskripsinya. Silahkan presensi dengan jujur. Nah, kemudian di sini ada pilihan display deskripsi on course page. Kita aktifkan saja. Di sini juga kita bisa mengatur poinnya. Dan yang lain-lainnya bisa kita akses sendiri. Kemudian kita save and return to course. Maka di sini sudah ada presensi dari statistika A2. Bisa kita lihat, kita klik. Nah, di sini kan belum ada nih ya presensinya. Kita bisa add session. Semisal di hari ini kita start dari jam 13 start form sampai jam 13.20. Sini bisa kita tambahkan pengajar. Ibu Ati. Nah, kemudian di sini ada multiply session, di mana multiply session ini berguna untuk mengulang absensi ini sebanyak berapa kali yang kita mau. Kita aktifkan dulu, repeat the session above as follows. Di sini bisa kita repeat nih, mata pelajaran atau mata kuliah ini di setiap hari apa saja. Contohnya, kita klik di bagian Monday dan Wednesday. Nah, di sini bisa repeat every weeks. Di sini bisa repeat misalnya 3 minggu ke depan, atau sampai 16 pertemuan, sampai 9 kali saja, itu bisa kita atur di bagian sini sesuai tanggalnya. Misal kita sampai 26 Agustus. Kemudian di sini ada student recording. Nah, di mana student recording ini kita centang allow student record on attendance agar siswa nantinya tuh bisa mengakses presensi ini secara mandiri. Kita add. Oke, di sini sudah ya, sukses 8 kali pertemuan sudah ditambahkan. Di sini ada mulai dari tanggal 26 sampai dengan tanggal 23 Agustus seperti yang sudah kita tentukan tadi. Di sini juga pengajarnya ada Ibu Atik dan yang lain-lainnya. Karena siswa di sini belum ditambahkan, jadi untuk mengecek siswanya bisa kita ganti saja ke course yang lain, soal di pemrograman web 2. Nah, di sini sudah saya buat presensi kita all. Nah, di sini ya sudah kelihatan. Jika kita klik ingin melihat, kita bisa klik di change attendance ini. Nah, dapat dilihat bahwa ini adalah siswa-siswa yang hadir dan alpha. Jika
pengajar nantinya ingin mengabsen secara langsung, bisa saja langsung diklik di bagian sini, misal diubah Fikri Al menjadi izin. Kemudian MPSI Parabi ini merah karena dia alpha, jadi jika di alpha dibiarkan saja. Kemudian if Alipa hadir, jika dia sakit bisa diklik sakit. Di sini juga langsung kita bisa save and show next page. Ini bisa diisi langsung sendiri ya. Hadir, izin, sakit. Selanjutnya kita apakan. Nah, jika kita ingin melihat lagi nih, berapa yang hadir, berapa yang sakit, maka langsung terubah. Kita klik lagi, bagian bawah. Yang hadir ada 19, izin ada 2, dan sakit ada 2. Ini juga ada bisa di sorted list, ada berapa yang ditampilkan. Misalnya kita di sini langsung semuanya saja. Itu tadi adalah penjelasan plugin presensi, yang mana plugin presensi ini termasuk hal yang sangat penting untuk pengajar dan siswa agar bisa mengakses setiap pertemuannya. Kita scroll ke bawah, di sini ada suatu teks dan gambar. Selamat datang di mata kuliah pemrograman web 2, di mana di sini gambarnya menjelaskan bahwa dosen pengampunya ini ada Bapak Dr. Harja Santapurba MKOM dan Bapak Novan AB Saputra Eskom MT. Di sini juga ada penjelasannya ya, capaian pembelajaran mata kuliah, tujuan, dosen pengampu, materi pokok, referensi juga ada, kontak, informasi penting, presensi, kontrak perkuliahan, dan hal lain sebagainya. Kemudian, ini bisa kita akses bagaimana sih cara menambahkannya, itu dengan cara add an activity resource di bawah sini. Kita misalkan klik, kita pilih text and media area. Di sini kita klikkan semangat belajar web wahai mahasiswa. Kita save and return to course. Kita scroll. Nah, makasih sudah muncul sekali semangat belajar web wahai mahasiswa. Maaf di sini terdapat typo. Kalau untuk gambar bisa langsung ditambahkan saja di bagian atasnya. Bagian sini ya, tambah. Atau kita juga bisa mengedit. Di sini kita klik titik 3, kita edit setting. Nah, bisa kita tambahkan di sini. Sini kan tadi typo ya. Wahai mahasiswa, kita bisa tambahkan gambar. Browse repository, pilih file. Nah, di sini bisa diakses. Nah, selanjutnya kita scroll lagi. Di sini ada topik minggu 1, kemudian ada file, ada topik 2, ada file, ada tugas, dan seterusnya pun ada sampai suatu forum diskusi, materi, dan tugas. Bagaimana sih cara menambahkannya? Dapat kita scroll ke bawah. Nah, jika kita ingin menambah pertemuan baru di paling terbaru, kita bisa scroll ke bawah. Namun, jika misalkan kita ingin menyisipkan suatu materi, kita bisa langsung di bagian sini. Misalnya minggu ke-15, kita sisipkan saja di add an activity atau add topik baru sebagai topik baru antara minggu ke-16 dan minggu 15. Namun, di sini saya ingin menambahkan di akhir, kita add topik. Kita klikkan di sini contoh 6 bahan. Nah, kemudian kita bisa add an activity resource. Nah, di sini ada banyak sekali pilihan. Di sini kita bisa mengakses apa. Jika kita ingin menambahkan suatu file yang bisa diakses pelajar nantinya untuk belajar, yaitu kita bisa klik file. Nah, di sini bisa nih kita ketikkan misalnya di sini modul pembelajaran baru. Kita tambahkan deskripsinya. Silahkan akses untuk belajar di rumah.
kita bisa display atau show deskripsi ini langsung di halaman awal. Kita bisa select filenya, kita pilih file, contohnya ini ya, kelompok 5. Open. Sudah muncul. Kita upload this file. Kita save and return to course. Nah, maka sini sudah langsung muncul ya filenya. Ada deskripsinya, silakan akses untuk belajar di rumah. Kemudian kita add activity resource untuk menambahkan tugas, yaitu kita pilih assignment ya teman-teman di sini. Yang kita tambahkan tugas baru. Deskripsinya bisa kita tambahkan dan bisa tidak kita tambahkan ya teman-teman. Kalau ada instruksi bisa langsung kita tambahkan di sini, namun jika tidak ada, langsung saja. Nah, di sini juga ada nih, allow submission from. Itu dimulai, tugas ini diberikan dari tanggal berapa, kemudian due date ini adalah tenggat yang kita berikan. Misalnya kita berikan tenggat itu seminggu setelahnya itu 3 Juli, namun kita juga bisa di tenggat sebelumnya, semisal kita di tanggal 1 Juli di jam 11 pagi. Nah, ini bisa di-enable untuk dinyalakan. Kemudian di sini ada remind me to get by untuk kita mengingatkan kapan kita menilai, tapi di sini saya enable-kan saja. Nah, always show description. Oke. Di sini ada bagaimana tipe-tipe yang bisa di-up nantinya sama siswa, bisa diatur sesuai keinginan. Kita save and return to course. Nah, maka di sini sudah ada assignment tugas baru. Dibuka dari Senin tanggal 26 Juni jam 12, dari jam 12 pagi sampai due date atau tenggat waktunya itu tanggal 1 Juli jam 11. Kemudian jika kita ingin menambahkan suatu forum, kita bisa klik forum di sini. Nah, kita bisa tambahkan forum tugas baru dalam kurung topik kolom. Di sini juga bisa ditambahkan deskripsi, jika tidak apa-apa. Kita langsung saja ke save and return to course. Nah, kita bisa juga menambahkan kuis dengan cara kita milih kuis. Kita klik kuis di sini. Name, kuis, tugas baru. Deskripsinya juga bisa. Kita langsung save and return to course. Nah, kuisnya ini sudah muncul kan? Kita bisa untuk menambahkan soal-soalnya dengan cara kita klik kuisnya. Di sini kita bisa add question. Ini di tampilannya masih kosong karena kita belum membuat kuis. Kita bisa add a new questions. Di sini ada beberapa pilihan questionsnya. Ada multiply choice, ada true false, matching, short answer, kemudian ada essay juga, dan yang lain-lainnya bisa diakses di sini sesuai tipe soal kita. Semisal kita mengklik untuk multiply choice. Di sini kita add, itu pilihan ganda. Di sini adalah tampilan untuk kita membuat soal dan membuat jawabannya. Di sini yang bertanda suruh harus diisi. Question names-nya ini bisa kita isi sesuai keinginan kita, namun saya di sini mengetikkan satu saja. Di sini questions-nya yaitu perulangan pada PHP kecuali. Kita scrollkan di bawah. Di sini ada number the choice, kita bisa pilih A, B, C besar, A, B, C kecil, 1, 2, 3, Romawi, namun di sini saya memilih no numbering. Nah, untuk answer ini ada choice 1, kita ketikkan choice 1 atau pilihan satunya apa. Ada for, ada choice 2, for each. Di sini ada do while. Choice 4-nya itu loop. Nah, karena choice 4 ini adalah jawaban yang benar, maka di sini kita berikan grade atau nilainya adalah 100. Choice 5 jika diperlukan, jika tidak kita langsung saja. Nah, selanjutnya kita bisa klik save change, maka di sini akan muncul soal nomor 1 kita.
Bisa kita lihat di sini, preview questions. Nah, maka di sini akan tampil oleh peserta adalah seperti ini. Dapat diklik, submit, and finish. Oh, seperti ini. Dapat kita tambahkan lagi soal-soal yang lainnya sama seperti tadi ya, ethnic question, sesuai tipe soal yang kita buat. Nah, selanjutnya bagaimana jika kita mengaksesnya melalui user atau siswa? Sini ada partisipan. Di sini sudah ada 30 partisipan yang ditemukan ya teman-teman. Sudah ditambahkan, dapat kita edit, kita hapus. Kemudian kita log out dulu. Kita log out. Nah, kita masuk lagi sebagai siswa. Sini saya ketikkan Adel. Masuk. Nah, di sini untuk di sidebar sebelah kiri ini ada kursusku. Sini bisa kita ubah ya tadi bahasanya. Di sini Adel cuma ada bisa mengakses 2, yaitu pemrograman web dan sistem cerdas. Karena nama Adel terdaftar di course pemrograman web dan sistem cerdas saja. Tadi kita buat di pemrograman web, kita klik pemrograman web, kita ubah dulu, bahasa Inggris. Di sini ada presensinya, dapat diakses nih. Kemudian kita scroll ke bawah. Nah, di sini tadi sudah kita lihat ya, di sini ada mode pembelajaran, bisa kita klik. Nah, di sini sudah ada filenya. Kita kembali, di sini ada tugas baru. Nah, time remaining-nya ada 4 hari 22 jam lagi. Di sini ada time remaining-nya, pengingatnya itu ada 4 hari 22 jam lagi. Nah, untuk tugas dapat kita akses di sini ada time remaining-nya ada 4 hari 22 jam lagi. Di sini jika kita ingin menambahkan file, kita bisa add submission. Di sini kita pilih filenya. Kita bisa upload a file. Pilih file. Misalnya ini. Open. Nah, di sini kelihatan assignment was submit 4 hari 22 jam lebih cepat. Kita kembali. Oops. Di sini ada forum. Di sini bisa berdiskusi, misalnya kita add discussion topik, subjeknya kelompok 3. Niches-nya tema web laundry. Post to forum. Di sini sudah ada. Dia mengajukan suatu topik yang bisa didiskusikan. Kita kembali, sini ada quiz, dapat kita akses. Attempt quiz. Look, finish attempt. Submit all finish. Nah, jawaban dia adalah 100 out 100. Nah, ini kan bisa kita akses ini, peserta atau siswa ini bisa mengakses banyak sekali atau nilai tertinggi yang diambil, ataupun berapa kali dia mencoba itu bisa diatur di admin. Kemudian kita log out, kita kembali ke admin atau pengajar tadi. Kita bisa menambahkan akun pengajar di dalam admin ya, teman-teman. Nah, di sini kita akses di pemrograman web 2. Scroll paling bawah. Di sini kita cek di bagian tugas baru. Nah, di sini yang sudah belum dinilai ada 1, yaitu punyanya Adel. Kita lihat semua ajuan. Nah, di sini belum mengajukan. Di sini ada Adel. Kita lihat ya di sini, bisa kita lihat. Kita klik, nah bisa kita unduh, kemudian di sini kita nilai. Di sini kita bisa menilai nilai dari Adel misalnya 98. Di sini kita berikan komentar balik.
Bagus sekali. Kita simpan perubahan. Ya, sudah dinilai ya. Kemudian untuk form tugasnya dapat kita klik. Oh, di sini sudah ada kelompok. Nah, di sini terlihat, di sini sudah terlihat, kelompok 3 sudah mengajukan topik, bisa kita klik. Nah, di sini bisa kita balas. Baik, disetujui. Kita kirim ke forum. Nah, ini adalah berguna untuk nantinya pengajar, admin, atau Nah, ini berguna untuk pengajar saling berbalasan jika dia login sebagai pengajar. Sini ada kuis, kita lihat. Nah, yang mengerjakan satu orang. Nah, di sini yang terlihat yang mengerjakan. Kemudian kita pergi ke kuis. Nah, di sini terlihat. Sini ada kuis. Nah, di sini terlihat yang mengerjakan satu orang, yaitu si Adil tadi. Baik, segini saja demonstrasi